Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di SMA MUI Surakarta. Tentunya senang sekali bisa berjumpa kembali di hari Selasa 27 Oktober 2020. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ya, kali ini Pak Mus akan menyampaikan yaitu mata pelajaran tahrik di bab 3, situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Ya, untuk mengawalkan kegiatan kali ini tentunya sebelum jauh Pak Mus akan menyampaikan ke sana. Marilah untuk mengawalkan kegiatan belajar kali ini kita awalkan dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan keniatan ikhlas, tulus, Allah memberikan ridho, berikan kelancaran, berikan kemudahan, dan berikan tentunya harapan-harapan yang kita inginkan tercapai. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3, dan IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4. Ya, mohon diperhatikan ya anak-anakku untuk materi ini di bab 3, kelanjutan dari bab 3 kemarin. Semoga dengan apa yang disampaikan Pak Mus nantinya bisa tersampaikan dengan baik. Situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Keadaan kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ke Indonesia berbeda-beda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, akan tetapi juga proses islamisasinya. Di Sumatera penduduk sudah Islam sejak 3 abad, sementara di Maluku dan Sulawesi proses islamisasi baru saja berlangsung. Di Sumatera setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, percaturan politik di kawasan Selat Malaka merupakan perjuangan segitiga, yaitu Aceh, Portugis, dan Johor. Pada abad ke-16 tampaknya Aceh menjadi dominan, terutama karena para pedagang muslim menghindar dari Malaka dan memilih Aceh sebagai pelabuhan transit. Selain itu, ekspansi Aceh ketika itu berhasil menguasai perdagangan pantai barat Sumatera, dan ketika itu Aceh memang sedang berada dalam masa kejayaan di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda. Dan ketika Sultan Iskandar Muda telah wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani. Sultan ini masih mampu mempertahankan besaran Aceh. Setelah ia meninggal dunia, Aceh secara berturut-turut dipimpin oleh 3 orang wanita selama 59 tahun. Ketika itulah Aceh mulai mengalami kemunduran. Di Jawa, pusat kerajaan Islam sudah pindah dari pesisir ke dalam, yaitu dari Demak ke Pajang, kemudian ke Mataram. Berpindahnya pusat pemerintahan itu membawa pengaruh besar yang sangat menentukan perkembangan sejarah Islam di Jawa. Pengaruh perkembangan sejarah Islam di Jawa diantaranya adalah kekuasaan dan sistem politik didasarkan atas asas agraris. Peranan daerah pesisir dalam perdagangan dan pelayaran mundur. Terjadinya pergeseran pusat-pusat perdagangan dalam abad ke-17 dengan segala akibatnya. Sebagaimana disebutkan, seluruh Jawa Timur praktis sudah di dalam kekuasaan Mataram yang ketika itu di bawah Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kontak-kontak bersenjata antar kerajaan Mataram dan VOC mulai terjadi. Meskipun ekspansi Mataram telah menghancurkan kota-kota pesisir,
dan mengakibatkan perdagangan setengahnya menjadi lumpuh. Namun sebagai penghasil utama pengekspor beras, posisi Mataram dalam jaringan perdagangan di Nusantara masih berpengaruh. Sementara itu di Banten, di pantai Jawa Barat muncul sebagai simpul penting antara lain karena perdagangan adanya dan tempat penampungan pelarian dari pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur. Merosotnya peran pelabuhan-pelabuhan Jawa Timur akibat politik Mataram dan munculnya Makassar sebagai pusat perdagangan membuat jaringan perdagangan dan rute pelayaran dagang di Indonesia bergeser. Kalau di awal abad ke-16 rute yang ditempuh ialah Maluku, Jawa, Selat Malaka, maka di akhir abad itu menjadi Maluku, Makassar, Selat Sunda. Sehubungan dengan perubahan itu, Banten dan sebagainya Sunda Kelapa bertambah strategis. Kemudian di Sulawesi pada akhir ke-16 pelabuhan Makassar berkembang dengan pesat lantaran memang strategis, yaitu tempat persinggahan ke Maluku, Filipina, China, petani, Kepulauan Nusa Tenggara dan Kepulauan Indonesia bagian barat. Akan tetapi ada faktor-faktor historis, yaitu lain mempercepat perkembangan. Di antara faktor-faktor historis yang mempercepat perkembangan, pendahuluan Malaka oleh Portugis mengakibatkan terjadinya migrasi pedagang Malaya antara ke Makassar. Arus migrasi Melayu bertambah besar setelah Aceh mengadakan ekspedisi terus-menerus di Johor dan pelabuhan-pelabuhan di Semenanjung Malayau. Blokade Belanda terhadap Malaka dihindari oleh perdagangan pedagang baik Indonesia maupun India, Asia Barat dan Asia Timur. Merosotnya pelabuhan Jawa Timur mengakibatkan fungsinya diambil oleh pelabuhan Makassar. Maka yang melatar belakangi kedatangan Belanda, FOC Hindia Belanda, yaitu tujuannya Belanda datang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Sebagaimana menjadikan kesimpulan di antara yang sudah saya sampaikan, yaitu situasi dan kondisi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ketika Belanda datang. Sebagai kesimpulannya, keadaan kerajaan-kerajaan Islam menjelang datangnya Belanda di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 ke Indonesia berbeda-beda, bukan hanya berkenaan dengan kemajuan politik, akan tetapi juga proses islamisasinya. Kemudian tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa, sampai tujuan itu berubah, yaitu menguasai Indonesia. Kemudian penetrasi politik dilakukan FOC dibantu oleh kekuatan militer dan armada tentara serta hak yang bersifat kenegaraan, mengadakan perjanjian politik untuk melakukan politik ekspansi.